Inna kana jalana tayyib. Anu ngakuanya ibu ini orang bawahnya. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini aku akan kembali menceritakan sebuah pengalaman horor yang terjadi kepada salah satu subscribernya Hex yang bernama Imelda Ramadana. Cerita yang dikirimkan oleh Imelda Ramadana ini terjadi ketika dia ini masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Dan bisa dibilang juga cerita yang dikirimkan oleh Imelda Ramadana ini mempunyai pesan-pesan yang menurutku cukup bagus gitu. Cukup baik untuk nantinya kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, gimana nih cerita horor yang malah punya pesan-pesan yang baik nih? Horor kan harusnya serem-serem aja gitu kan. Tapi enggak, pengalaman dari Imelda Ramadana ini menurutku cukup menarik banget. Pesannya bagus banget. So, pastikan kalian simak ceritanya baik-baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, kita lakukan ritual kita dulu, dimana silahkan kalian langsung aja masuk ke kamar kalian atau masuk ke ruangan pribadi kalian, entah apapun itu. Matikan lampunya atau redupkan lampunya, pakai headset kalian, dan kita akan mulai ceritanya dari awal. Pengalaman dari Imelda Ramadana ini terjadi ketika dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan ketika itu, Imelda ini adalah seorang siswa yang bisa dibilang tidak disukai gitu sama teman-temannya. Ya, hal itu terjadi karena menurut Imelda, dia ini ketika SD adalah anak yang tidak terlalu pintar, terus secara fisik juga tidak sama dengan yang lain karena dia memiliki tubuh yang gemuk, kulit yang hitam tidak terurus. Terus dia ini adalah orang yang kaku gitu, terlalu serius. Dan karena itu semua, akhirnya Imelda ini menjadi salah satu korban bullying di sekolahannya. Bully yang terjadi kepada Imelda ini itu tidak hanya sekedar bully secara verbal, tapi udah sampai ke titik di mana temannya ini bermain fisik. Pernah suatu saat Imelda ini dicakar sama temannya sampai wajahnya itu berdarah. Dan ketika itu Imelda ini juga nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Ya bisa dibilang Imelda ini adalah seorang yang tidak cukup memiliki power atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri gitu untuk melawan apapun yang terjadi kepada dirinya saat itu. Sampai-sampai waktu itu dia berpikir kenapa semua hal itu tuh harus terjadi gitu kepada dirinya. Dia kan kayak nggak minta gitu kan, tubuhnya seperti itu, wajahnya seperti itu, kondisinya seperti itu. Dia nggak minta sama sekali. Itu terjadi gitu aja sama dirinya. Dia terlahir seperti itu. Dan dia bingung kenapa kok orang-orang ini justru malah mengejek sesuatu yang tidak bisa ia rubah ketika itu. Nah, karena semua tekanan sosial yang dia dapatkan di sekolahan tersebut, akhirnya Imelda ini terbentuk menjadi seorang anak yang pendiam dan dia juga menjadi anak yang tertutup. Nah, kemudian suatu saat Imelda ini tahu gitu ada sebuah makam ya yang katanya dikeramatkan di dekat area sekolahannya. Nah, waktu itu ya dia cuman sekedar tahu aja, dia tahu di situ ada makam dan dia tanya sama mamahnya, itu makam apa sih gitu. Dan mamahnya kasih tahu kalau itu makam keramat, jangan ke sana ya gitu. Ya, awalnya sih Imelda ini nggak terlalu mikir yang gimana-gimana ya. Dia juga nggak kepikiran apa-apa tentang makam tersebut. Ya udah, cuman sekedar tahu aja dan orang-orang di sekolahan itu pun ya cuman sekedar tahu aja di situ ada makam keramat. Hari berlanjut kan. Hari demi hari berlanjut, Imelda menjalani kehidupannya seperti biasanya. Di rumah dia sama orang tuanya, di sekolahan dia dibully, seperti itu terus. Sampai di titik dimana Imelda ini tidak lagi kuat gitu.
untuk menjalani kehidupannya tersebut. Dia mikir kalau kenapa kehidupannya ini terlalu berat. Bahkan waktu itu ya, waktu dimana dia masih kecil itu, dia udah mikir kenapa Tuhan itu nggak adil. Kenapa dia tidak diberikan fisik seperti orang lain, dimana dia tidak perlu untuk merasakan bulian-bulian itu gitu. Dia sampai berpikir sejauh itu, padahal itu masih SD ya. Untuk anak seumuran itu ya, berpikir sejauh itu berarti kondisinya kan emang udah segawat itu ya. Dia udah secapek itu tentang kehidupannya. Sampai akhirnya di titik tertentu si Imelda ini itu berpikir untuk mengakhiri dirinya. Tapi hal yang kemudian akhirnya menghentikan apa yang akan dia lakukan itu adalah pikiran bahwa dia tahu kalau katanya orang yang mengakhiri hidupnya itu nanti berakhir tidak menyenangkan gitu, tidak bahagia. Nah, karena dia takut akan hal itu, takut tentang kehidupan setelah kematian, akhirnya dia mengurungkan niatnya tersebut. Cuman permasalahan dalam diri Imelda ini nggak hilang gitu aja. Dia masih tetap dibully kan, dan dia masih tetap sendirian. Satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah teman selain orang tuanya. Karena gimana pun kan namanya anak kecil kan ya butuh temen gitu kan, buat main, buat bercanda-canda, buat mungkin jalan-jalan dan sebagainya. Jadi dia butuh temen kayak orang-orang lain. Nah, karena dia ini udah kayak nggak ngerti lagi gitu mau gimana, mau ngapain, nggak tahu dari mana dia kepikiran, apa mungkin aku bisa minta temen ya di makam keramat yang ada di daerah sekolahannya tersebut. Nah, kok bisa nih Imelda kepikiran sama hal itu? Ya, karena Imelda Ramadana ini itu bilang kalau dirinya itu emang udah tertarik dan suka sama hal-hal horor semenjak dari SD. Jadi waktu kecil itu dia suka nonton film-film horor, dengerin cerita-cerita horor, baca cerita-cerita horor dan sebagainya. Itu kenapa dia akhirnya kayak kepikiran aja gitu buat siapa tahu nih dengan minta ke sana bakal dikasih temen. Dan tadi aku juga udah bilang ya, dimana Imelda ini udah skeptis nih sama yang namanya Tuhan, karena dia merasa bahwa apa yang terjadi kepada dirinya itu tuh adalah bentuk dari ketidakadilan Tuhan. Nah, karena pikirannya Imelda ini udah nggak jernih ya, udah kayak gelap aja gitu ya, akhirnya dia iseng-iseng waktu itu. Dia iseng-iseng waktu pulang sekolah, dia nggak langsung pulang, dia mampir dulu ke makam yang katanya keramat tersebut. Dia datang ke sana, terus ya gimana sih anak kecil, dengan polosnya dia ngomong, "Bah, boleh nggak aku minta temen?" Menurut Imelda, di daerah deket makam itu ya, itu ada musola, dan di samping musola tersebut itu ada sebuah keranda mayat yang biasanya buat ngangkut jenazah. Waktu dia ngomong minta teman itu, keadaan tiba-tiba hening. Dia ngerasanya kayak hening banget. Tidak ada suara satu apapun dan tidak terjadi apapun. Cuman hening aja. Sampai kemudian si Imelda ini mikir, kok gak terjadi apa-apa. Dan tiba-tiba aja nih ya, Imelda langsung punya perasaan yang gak enak. Tiba-tiba aja di tengah keheningan tersebut, dia mulai merasa bahwa kok suasananya agak beda gitu. Terus dia mulai nengok ke arah musola, dan dia ngelihat keranda mayat tersebut. Entah kenapa ya, si Imelda ini ngelihat keranda mayat itu kayak ada sesuatu, tapi gak ada apa-apa. Jadi kayak perasaannya aja gitu. Di situ Imelda ngerasa mulai gak tenang, dia mulai gak nyaman juga, dan sebenarnya gak terjadi apa-apa. So dia langsung memutuskan untuk ya udah pergi dari tempat itu. Singkat cerita, setelah Imelda ini melakukan hal tersebut, ya ternyata nggak terjadi apa-apa. Nggak ada efek apapun. Kesehariannya pun berjalan seperti biasanya. Nggak ada sesuatu hal yang aneh, dia pun juga nggak jadi kehidupannya mistis gitu. Tapi karena Imelda ini masih merasa penasaran
gitu, dan dia masih punya harapan gitu ya terhadap hal mistis ini. Akhirnya Imelda ini melanjutkanlah perjuangannya ke langkah berikutnya. Entah kenapa anak SD ini dia memutuskan untuk ke warnet saat itu. Dan di warnet itu dia mencoba browsing bagaimana cara untuk membuka indera keenam. Dia cari-cari kan di internet sampai akhirnya dia nemu tuh. Oh, ada caranya, ada ritual-ritualnya. Terus dia catat di buku tulisnya. Dia catat dan dia mencoba untuk melakukannya. Di sini aku nggak akan menceritakan lebih detail ya ritual apa aja yang dilakukan oleh si Imelda ini. Tapi yang pasti dia melakukan beberapa hal yang sebenarnya lebih ke berbau ibadah gitu daripada hal-hal yang klinik-klinik gitulah. Cuman menurutku ya mungkin dari hal itu bisa beneran terjadi. So aku nggak akan cerita itu lebih detail. Nah setelah itu, setelah Imelda ini melakukan semuanya ya, semua ritual yang dibutuhkan, akhirnya Imelda mulai capek. Dia mulai capek karena ternyata tidak terjadi apapun. Dia tidak merasakan apapun dan tidak berefek apapun. Sampai-sampai nih ya si Imelda ini mulai skeptis. Ini sebenarnya beneran gak sih gitu? Hal-hal seperti itu tuh beneran gak sih? Hantu tuh ada gak sih? Setan tuh emang bener ada gak sih? Kok dia udah melakukan hal-hal tersebut tapi tidak pernah terjadi apapun? Bayangin tuh anak SD nih ya, tapi mikirnya udah sejauh itu men. Berarti bisa dibilang ya, seterdesak apa, sekesepian apa dia sampai hal yang bersifat gaib kayak gini jadi jalan buat dia keluar gitu loh dari masalahnya. Nah karena semua hal yang dilakukan itu akhirnya gak berefek, si Imelda ini menghentikan semua ritual itu. Dia akhirnya ya menjalani kehidupannya aja gitu dengan tidak percaya sama hal-hal itu lagi. Nah kemudian suatu saat Imelda ini sedang liburan kayaknya ya. Dia lagi pergi gitu sama ibunya dan 2 saudara sepupunya. Nah dia ini pergi ke sebuah tempat wisata kayaknya ya, karena di situ ada sebuah air terjun yang katanya air terjun di situ tuh emang punya desas-desus kalau tempatnya angker gitu. Nah di situ si Imelda ini iseng nanya sama 2 saudara sepupunya, kalian takut gak sih sama yang namanya hantu gitu? Saudara sepupunya jawab dong, ya pasti takut lah. Namanya hantu kok gitu kan, udah pasti takut. Imelda ini terus ngomong, kalau aku sih gak takut, aku gak percaya, gak ada kok hantu tuh. Imelda ini ngomong kayak gitu berdasarkan dari apa yang dia lakukan ya. Dia melakukan sesuatu dan itu tidak terjadi, ternyata hantu gak ada. Akhirnya dia percayanya kayak gitu. Itu kenapa akhirnya ngomong ke sepupunya seperti itu. Nah karena Imelda ini ngomong kayak gitu yang dianggapnya kayak sembarangan gitu ya, akhirnya ibunya itu langsung ngomong, jangan ngomong kayak gitu, pamali nanti malah ada apa-apa loh gitu. Ya Imelda yang sebenarnya bisa jawab ya, karena dia sebenarnya udah melakukan ritual-ritual tapi nggak terjadi apa-apa, memilih diam aja akhirnya. Dia nggak mau jawab apa-apa, ya udah gitu. Walaupun sebenarnya Imelda ya tetap nggak percaya aja sama yang namanya hantu-hantuan kayak gitu. Singkat cerita, setelah si Imelda ini sama ibunya pulang ke rumah ya, itu udah malam hari. Ibunya itu minta tolong ke Imelda untuk buang sampah yang ada di dapur. Dan saat itu Imelda sama ibunya ini emang sedang tinggal berdua aja karena ayahnya itu sedang kerja di luar kota. Imelda nurut aja kan. Dia nurut, dia berjalan ke arah dapur. Waktu dia jalan ke arah dapur, dia ini ngelewatin kamar mandi di rumahnya yang tadinya biasa aja, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak kepikiran apapun sama sekali, dan suasananya pun biasa aja. Tiba-tiba Imelda ini berhenti di depan kamar mandi karena saat itu Imelda ini kayak merasakan ada sesuatu gitu di kamar mandinya. Kayak ekor matanya itu menangkap seseorang mungkin di kamar mandi. Padahal dia tahu kalau dia sedang berdua aja sama ibunya. Di dalam hati Imelda ini merasa bahwa ini kayaknya nggak boleh dilihat deh gitu. Maksudnya jangan nengok gitu loh. Hatinya tuh mengatakan seperti itu. Tapi entah kenapa matanya kok di luar kendalinya dia nengok gitu aja.
Jadi refleksnya langsung nengok gitu. Waktu dia nengok, di kamar mandinya itu udah berdiri sesosok seperti wanita, berambut panjang dan berbaju merah. Tapi sayangnya wajahnya tidak terlalu terlihat jelas. Di matanya wajah perempuan tersebut hanya blur, tidak terlihat secara detail. Saat itu juga langsung Imelda ini kaget dan lari ke arah ibunya yang ada di kamar. Terus dia bilang, "Bu, ada perempuan di kamar mandi." Nah saat itu ibunya yang langsung pikirannya kemana-mana. Ya jelas kan, karena ibunya juga tahu kalau di rumah itu cuma ada 2 orang, dia sama anaknya. Ibunya yang langsung pikirannya kemana-mana, otomatis langsung takut juga, langsung memutuskan untuk yaudah malam ini kita nginep di rumah saudara aja, jangan tidur di rumah, tanpa ngecek. Jadi ibunya pun gak ngecek lagi tuh di kamar mandi. Pokoknya ibunya langsung takut aja ngajak Imelda untuk tidak tidur di rumah saat itu. Nah kemudian akhirnya malam itu juga Imelda dan ibunya pergi ke rumah neneknya dan tidur di sana. Dan singkat cerita, keesokan harinya Imelda dan ibunya ini memutuskan untuk pulang ke rumah lagi. Dan hari ternyata berjalan seperti biasanya. Sampai akhirnya di malam harinya, waktu Imelda ini tidur, barulah dia mengalami untuk pertama kalinya ketindihan. Jadi ketika itu Imelda ini lagi tidur. Dia tidur dan dia kebangun. Tapi waktu dia kebangun, dia merasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dan dia hanya cuma bisa lihat ruangan kamarnya aja. Ya biasalah ya, ngelirik kanan, ngelirik kiri, atas bawah sambil panik. Waktu dia ngelihat sekeliling kamarnya, barulah dia sadar kalau ternyata di samping tempat tidurnya itu sudah berdiri seorang nenek tua. Saat itu nenek ini hanya memandangi Imelda dengan wajah yang sangat amat marah. Yang sebenarnya Imelda juga nggak tahu kenapa nenek ini tuh marah-marah gitu. Nah dari situlah kehidupan Imelda mulai berubah. Karena setiap malam Imelda selalu mengalami hal yang sama. Tapi yang mendatanginya saat dia ketindihan itu selalu berbeda-beda. Pernah di mana dia didatangin oleh seorang anak kecil, pernah dia didatangin oleh seorang perempuan yang merambat di dinding dan atap kamarnya, dan pernah juga si Imelda ini ngimpi ya, dia mimpi waktu tidur dia ini kayak sedang menggendong seorang bayi, tapi di mimpinya itu bayi tersebut hanya memiliki 1 mata saja. Waktu itu dia ketakutan luar biasa, dia pengen ngelepasin bayi itu tapi nggak bisa gitu. Nah bisa dibilang ya, dari semua yang dijalani oleh Imelda ini justru malah membuahkan hasil yang mengerikan, di mana dia waktu malam itu diteror sama semua mimpi itu, sama semua ketindihan itu, dan apapun yang dia lihat. Di sekolah dia dibully. Jadi kehidupannya emang bener-bener udah kayak gak tahu harus gimana gitu kan. Dia bingung. Dan akhirnya dia ceritalah ke orang tuanya. Dia cerita ke orang tuanya, terus orang tuanya ngajakin dia untuk nemuin orang yang mungkin bisa membantu gitulah. Nah dari sanalah mulai kebuka. Ternyata si Imelda ini itu memiliki sesuatu yang tercium menyenangkan bagi para jin. Ya itu kenapa setiap malam si Imelda ini selalu didatangi oleh makhluk-makhluk ini. Ya mungkin Imelda ini tercium seperti itu karena ritual-ritual yang udah dia lakukan gitu kan. Akhirnya hidupnya penuh dengan teror ketika malam. Hal ini gak terjadi cuman waktu si Imelda ini kecil ternyata. Dia mengalami hal tersebut itu sampai dia SMK, sampai dia gede ya, dari SD, SMP, SMK dia masih mengalami terus tuh hal itu. Tapi beruntungnya ketika dia SMK ini ya, dia mulai lambat laun. Apapun yang terjadi ke dirinya itu sedikit demi sedikit mulai berangsur redam karena kehidupannya sudah mulai membaik. Jadi waktu SMP si Imelda ini mulai sedikit demi sedikit berubah. Dia mencoba untuk lebih humble ke orang lain, dia mencoba untuk punya temen deket ke sana sini dan sebagainya. Dan ketika SMK si Imelda ini sudah tidak gemuk lagi.
Dia mencoba untuk merubah fisiknya, merubah mentalnya, merubah pola pikirnya. Sampai akhirnya waktu SMK bisa dibilang si Imelda ini adalah salah satu cewek yang cukup banyak disukai lah sama cowok-cowok di sekolahnya. Nah, karena hal itu semua, akhirnya hal-hal yang menyeramkan ketika malam itu mulai berangsur redam. Dia mulai jarang ditemuin sama hal-hal seperti itu. Cuman yang tersisa di dirinya adalah kepekaan terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Dalam arti dia mungkin gak bisa lihat secara langsung, tapi dia punya kesensitifan terhadap hal-hal gaib gitulah. Nah, sayangnya Imelda ini nggak menceritakan secara detail apapun yang dia lihat ya, dan kejadian secara detailnya waktu dia melihat hal itu. Sayangnya seperti itu, dia cuma menceritakan perjalanannya dia, kenapa akhirnya dia ini punya sense yang cukup sensitif terhadap hal-hal gaib ini. Yang berawal dia ini minta temen di sebuah kuburan keramat. Oke. Itu dia tadi adalah cerita pengalaman dari Imelda Ramadana yang menurutku menarik banget, dan ada pesan yang sangat positif yang pengen si Imelda ini sampaikan. Jadi menurut Imelda ini, yang dimana dia adalah salah satu mantan korban bullying di sekolahannya karena fisiknya, dia pengen menyampaikan kalau please lah teman-teman semua gitu, kalau kalian mungkin di sekolah atau dimanapun kalian berada ya, kalian punya teman-teman yang mungkin dia ini pendiam, kurang asik atau kaku, atau secara fisik mungkin memang mencolok gitu ya, jangan dibully lah. Yang mereka butuhkan itu hanyalah teman gitu loh. Please jangan dibully. Kalau misalnya mereka ada kekurangan atau mereka ada sesuatu yang tidak baik, ya cukup kasih tahu aja dengan cara yang baik buat mereka mau berubah karena mereka ingin berubah gitu loh. Jangan malah dijauhi, jangan malah diejek, jangan malah dibully bahkan sampai fisik gitu. Karena bisa jadi orang-orang seperti itu yang tadinya itu rasional, yang tadinya itu enggak terlalu mempertimbangkan hal-hal aneh gitu sampai mau mengakhiri hidupnya, akhirnya bisa sampai kepikiran untuk mungkin mengakhiri hidupnya, atau ya kayak Imelda ini malah justru ke arah hal-hal yang mistis, yang aneh gitu. Bisa jadi karena terlalu gelapnya hidup mereka sampai mereka gak bisa lihat sisi-sisi terang dalam kehidupan. Nah, si Imelda ini pengen menyampaikan kisah ini untuk menjadi pesan yang positif seperti itu. Dan kenapa aku angkat cerita ini? Karena ya menurutku pesannya cukup menarik. Dan ini adalah cerita dari salah satu anak yang mengalami kehidupan yang cukup berat itu. So, kayaknya itu dulu aja video kali ini. Itu dia tadi cerita untuk malam ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya cerita pengalaman yang horor, yang misteri, yang mistis, dan sebagainya, silahkan aja kirim ke emailnya Hex di description. Dan aku cuma minta tolong aja satu hal. Untuk penulisannya tolong dibuat serapi mungkin aja, biar aku bisa memahami dan menceritakan kembali dengan lebih baik gitu. Dan ya yang terakhir ya, jangan lupa buat kalian semua nih, like, comment, dan subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini. Dan bye.